وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita sampai pada pembahasan terakhir terkait Nahdlatul Umat Islami, kebangkitan umat Islam, tetapi dalam perspektif ulama kontemporer, ulama yang kekinian. Ulama itu ada salaf, khalaf, dan mutaakhirin. Ulama dahulu, ulama yang terbaru, dan ulama yang sejaman dengan kita. Kita sudah bahas mulai dari Said Qutb sampai ke Abul A'la Al-Maududi, sampai bulan lalu Syekh Muhammad Al-Ghazali. Nah, yang tiga ini sudah wafat semua pada jemaah. Sudah wafat semua yang tiga ini. Nah, ini yang terakhir yang mau kita bahas, yang beliau masih hidup. Beliau masih hidup, masih bisa kita ambil faedahnya, ya. Kita masih bisa istifadah, masih bisa mengambil manfaat dari karya-karya beliau. Profesor Dr. Roghib As-Sirjani, ya. Beliau ini tokoh kontemporer Mesir, seorang dokter dia, ulama dia, sejarawan, dai. Karya-karyanya banyak bicara tentang sejarah Islam, peradaban, dan jalan kebangkitan umat Islam. Makanya kenapa kita pilih pada jemaah beliau ini, supaya paling tidak jadi pegangan untuk kita. Kita kenali dulu beliau, ya, nama tetapnya Dr. Roghib As-Sirjani. Beliau dari Kairo, lahirnya tahun 1964. Tapi karena karya kita proyektor layar kita baru, jadinya rusak. Profesi dokter spesialis penyakit dalam, dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Kairo. Selain kedokteran, beliau juga aktif dalam dakwah, penulisan sejarah, motivasi kebangkitan umat. Memang pas sekali kalau kita mau bahas tentang kebangkitan umat. Beliau mendiri portal Qissatul Islam, kisah-kisah Islam. Jadi terkait sejarah Islam, ini karya-karya monumental beliau pada zaman. Yang pertama adalah Qissatut Tatar minal bidayah ila aini jalu, kisah bangsa Tatar dari awal sampai Ain Jalu. Ada lagi ini Qissatul Hurubis Sholibiyah, ini kisah perang salib. Itu juga jadi karya beliau yang cukup fenomenal. Ada karya beliau Mada Qaddal Muslimuna lil Alam, apa yang diberikan umat Islam untuk dunia. Ini nggak main-main. Audatul Islam, kembalinya Islam. Dan salah satu karya beliau juga di antara sekian banyak karyanya adalah Mada Khosirul Alam bi'inhitotil muslimin, apa yang hilang dari dunia dengan jatuhnya umat Islam. Jadi, apa yang umat Islam berikan kepada dunia, ketika umat Islam jatuh, dunia itu kehilangan apa? Jadi, beliau mendefinisikan kalau Islam bangkit, dunia pun akan mendapatkan
keberkahannya, akan mendapatkan manfaatnya. Tapi kalau Islam jatuh kayak sekarang, seluruh dunia pun ikut merasakan kehilangan. Itu karya-karya. Jadi para jemaah, beliau ini menggabungkan ilmu kedokteran modern dengan ruh dakwah Islam. Jadi pemikirannya kuat secara akademik sekaligus menyentuh hati. Kita lihat apa pokok-pokok pemikiran beliau terkait kebangkitan umat. Umat ini kalau bangkit harus dari mana? Menurut Dr. Raulid As-Sirjani, hafidhullah ta'ala, semoga Allah ta'ala. Kata beliau yang pertama, lagi-lagi para jemaah, sama dengan yang lainnya, kebangkitan umat Islam nggak boleh jauh-jauh dari iman dan tauhid. Al-iman wal muharrik al-awwal. Iman itu adalah penggerak, motor yang pertama linahdotil ummatil islamiyah, untuk kebangkitan umat Islam. Tanpa adanya iman dan tauhid, wabidunihi, kalau nggak ada iman dan tauhid, maka nggak ada nilai bagi proyek peradaban kemajuan bangsa apapun. Di sini beliau tekankan iman. Karena ini yang akan melahirkan kekuatan jiwa, keberanian, keteguhan. Dan kita belajar banyak dari masyarakat Gaza Palestina. Itu imannya ini. Kalau nggak ada iman, strategi politik sehebat apapun, strategi ekonomi sehebat apapun, militer sekuat apapun, nggak akan bertahan lama. Dengan iman, Gaza 700 hari lebih terus bertahan. Hampir 2 tahun. Dengan iman, mereka nggak bertahan. Di saat yang lainnya cuma berani mengecam, nah itu ya, berani ngecam, tapi nggak berani balas, ya, nggak berani. Bayangkan dalam 2 hari, 6 negara dibom sama Islam. Suriah, Lebanon, Palestina, Qatar, Tunisia, Yaman. Ya, cuma bisa mengecam. Repot itu. Jadi yang pertama itu iman. Ya iman itu yakin dan percaya, itu aja. Tapi keyakinannya harus kokoh, mantap. Tauhidnya harus yakin. Surga, neraka, pahala, dosa, supaya tidak ada kecenderungan berbuat buruk karena imannya bermasalah. Masa ibadah haji juga dikorupsi? Orang-orang musyrik zaman dahulu, mereka tahu kalau urusan ibadah jangan dari harta yang nggak jelas, harta begal, harta pelacur, harta mencuri, jangan. Ibadah. Nah ini lebih hebat ya. Mumpung mengeluarkan biaya untuk ibadah, korupsi sekalian. Lebih parah daripada orang muslim. Yang kedua, para jemaah, apa yang menjadi fondasi menurut beliau terkait kebangkitan umat? Al-Quran dan Sunnah sumber kebangkitan. Inal Quran wa manba'un nahdah. Quran ini sumber kebangkitan.
wa masdarul quwwah, sumber kekuatan. Fala hayata lil ummah dunal audati ilaihi. Tak ada kehidupan bagi umat tanpa kembali kepada Quran, Sunnah. Berpedoman kepada Quran, berpedoman kepada Sunnah. Memimpin sebuah negara berpedoman dengan Quran dan Sunnah, adil, nggak zalim. Menjadi aparat berpedoman dengan Quran dan Sunnah, menyayangi rakyat, bukan menyakiti rakyat. Menyampaikan kritik berpedoman dengan Quran dan Sunnah, penuh adab, tanpa kerusakan, tanpa anarkis. Nah ini kan mudah. Quran dan Sunnah nggak dipakai. Quran dan Sunnah dibuang itu aja. Jalan keluar Indonesia. Jadi ada kemarin lagi rame-rame itu. Kita bicara prinsip keadilan dulu. Inna Allah ya'murukum bil 'adl wal ihsan. Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan. Maka pemimpin wajib adil dalam kebijakan. Rakyat pun berhak menuntut keadilan. Ya, dengan masa gaji anggota dewan 3 juta. Ya kita sih juga 3 juta Pak, sama. Ya, rata-rata warga negara Indonesia itu gajinya 3 juta sebulan. Kalau mereka kan sehari, nah itu bisa. Ya. Akhirnya kan akun-akun keuangan tuh mencoba menganalisa Singapura, Amerika, negara-negara maju, perbandingan antara gaji anggota dewan dengan rakyatnya itu 3 kali lipat. Jadi kalau rakyatnya itu UMR-nya 3 juta, 10 juta paling mudah, anggota dewannya 30 juta. Amerika, Singapura begitu. Lah negeri kita kan antara anggota dewan dengan rakyatnya perbandingannya 27 kali lipat. Padahal kita belum jadi negara maju, masih berkembang. Sejak puluhan tahun yang lalu berkembang terus. Nggak tahu kapan majunya. Ya. Terlalu jauh. Bagaimana mungkin wakil rakyat memahami rakyat? Wong gajinya saja jauh sekali dengan rakyat. Adil. Rakyat ketika menitipkan amanah kepada pemimpin, Islam menegakkan tanggung jawab itu. Jangan sampai pemimpin itu mati yamutu wa huwa ghasun li ra'iyatihi, mati dalam kondisi menipu rakyatnya. Illa haramallahu alaihi jannah, Allah haramkan surga untuknya. Nah, kalau para pemimpin berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, baca ayat-ayat ini, hadis-hadis ini, mereka langsung paham. Saya nggak boleh nipu rakyat loh. Ya, jangan nipu rakyat. Kenapa? Haram surga. Itu kalau beriman Pak. Kalau surga aja nggak percaya susah juga Pak. Sama kita kenapa yang milih begitu misalnya. Jadi kalau kebijakan hanya menguntungkan elit, tetapi yang alit nggak kena, ini bentuk khianat terhadap itu buat pemimpin. Dan kalau buat aparat banyak tuh, niatkan tugas sebagai ibadah. Aparat harus menjaga keamanan, melayani masyarakat, bagian dari ibadah, harus ikhlas, tegakkan keadilan dalam menjalankan perintah. Ya. Jadi jangan taat sama perintah atasan kalau
Perintahnya mengandung kedzaliman, jangan. Innamat ta'at lil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara kebaikan. Kalau maksiat kan nggak boleh. Mengutamakan dialog daripada kekerasan, mengedepankan mediasi bukan represif, menahan diri dari kekerasan berlebihan. Ini buat aparat. Ini aparat harus ngaji ini supaya berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, menjadi teladan integritas. Ya. Terus kalau rakyat, nah ini boleh sampaikan kritik, jangan mengatakan demo itu nggak boleh. Demo itu boleh, kecuali di Saudi. Saudi sistemnya monarki kerajaan, nggak boleh demo, ngeritik raja langsung ditangkap. Tapi kerajaan menanggung, menjamin kehidupan rakyatnya. Tapi jangan coba-coba kritik gitu, kayak komunis gitu. Jangan kritik, tapi ditanggung kehidupan rakyatnya. Nah, kita ini kan bukan monarki, bukan komunis, tapi kita juga bingung, ya kan? Ditanggungnya separuh-separuh, gitu ya. Kritik juga bahaya. Sampaikan kritik, Pak, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi tetap harus beradab. Jangan anarkis, jangan berbuat kerusakan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan. Siapa itu? Ya. Dalam semalam di beberapa kota besar ataupun kota kecil sembarang lah, tapi di banyak wilayah dengan konsep yang sama, gerakan yang sama, dengan model kondisi yang sama, serentak mereka melakukan anarkis pembakaran. Itu kalau nggak ada yang menunggangi, mungkin pasti ada yang nunggang. Tinggal dicari siapa provokatornya yang mau merusak kedamaian, yang mau merusak kesatuan bangsa ini. Harus dicari. Karena mungkin mahasiswa niat banget bawa bom molotov, bensin 1 liter, dalam semalam 17 pos polisi dibakar, ya. Pasti ada yang bergerak, dan itu pola-pola lama. Sebagaimana yang coba direkam oleh Mata Najwa ketika pembakaran halte Sarina beberapa tahun yang lalu. Kalau kita coba tarik polanya, krisis Mei 98 itu sama, ada yang menunggangi. Ini yang kita nggak boleh. Ada yang murni membawa aspirasi rakyat, tapi ada yang menunggangi, mencari keuntungan, merobek dalam limpahan. Itu siapa itu maksudnya? Siapa? Jadi sampaikan aspirasi, merusak gedung, bahkan fasilitas, melukai sesama, jelas dilarang. Jaga persatuan, ya, jaga hukuman. Maka jalan keluarnya adalah tadi pemimpin, rakyat, aparat. Sehingga kalau ini para jemaah, pemimpinnya adil, rakyatnya beradab, aparatnya amanah, Indonesia lebih baik masa depan. Semua introspeksi, jangan sampai kejadian di akhir Agustus kemarin. Ya. Ini kita tidak inginkan itu terjadi lagi. Kita lanjutkan. Yang kita kembali ke apa kata Syekh Dr. Raghib As-Sirjani. Yang ketiga kata beliau, karena beliau memang sejarawan pada zamannya. Jadi beliau katakan untuk mau bangkit harus belajar dari sejarah. At-tarikh wal mu'allimil akbar lil ummah. Sejarah itu adalah guru yang paling besar untuk umat, untuk bangkit dari keterpurukannya. Beliau mencontohkan Mongol hancurkan Baghdad, tapi 3 generasi berikutnya malah bangsa Mongol masuk Islam.
Jadi kata beliau, kekalahan militer itu bukan penyebab utama kehancuran, tetapi kekalahan hatinya. Hatinya dulu pada jemaat. Artinya hatinya udah inferior, hatinya udah merasa rendah, merasa kalah sebelum berperang. Karena hatinya tidak diisi oleh iman. Ini beda sama pejuang Gaza, Pak. Pejuang Gaza hatinya diisi oleh iman, berani lawan Israel beserta bolo-bolonya. Kalau kita kan, apalagi pemimpin-pemimpin kita kan, negeri-negeri Islam kan banyak pertimbangan. 6 negara dibom, ujung-ujungnya cuma rapat kayak biasa, ya kan? Cuma mengecam kayak biasa. Udah capek, Pak, 2 tahun. Berani emang enggak? Ya, isinya. Ya banyak pertimbangan. Ya kita harus husnuzon aja, husnuzon. Cuma kan yang kelaparan yang dibantai kan terus. Dan kita juga harus ingat lah. Ini juga nanti kita wah, kalau ini mah beda lagi dong namanya. Wah, ini pacaran Maulid tapi ada 6 agama, wah sama kacau kalau ya, yang pimpin pastor atau sudah apa ya? Ya ini mana ini nggak tahu ini Pak ya. Sini ada. Maksudnya apa gitu loh ya? Jadi agama Pancasila bukan. Agama Nusantara. Baik. Orangnya ikut sini aja. Oh ikut ini ada larang. Ikut sini aja. Masa sampai kapan? Anak kecil lah, di korban. Kalau ini kan jadi pengingat lah. Ya, kalau yang ini kan ya paham lah kita ya. Tapi daripada ya, kalau masih ada yang masih kesini ya harus ingat. Jadi kalau mau beli ingat dulu tuh. Mau beli ingat dulu tuh. Nah
nggak pernah ingat ya beli terus dia. Nah, ingat jadi. Yang ini harus ya benar. Boykotnya begini. Nah, terang-terangan berubah ya. Itu aja yang bisa dilakukan. Baik. Maka kata beliau, ini tegas. Memang sebenarnya masak kotot ummah bisa bagin hazimati askariyah. Umat ini hancur karena askarnya kalah dulu. Wa inna masak kotot bisa babi hazimatin fil qulub. Nah hatinya supaya kuat, imannya harus masuk. Nah kalau imannya nggak pernah masuk ya sudah. Mereka kalau sudah kena penyakit ubudunnya wa karahiyatul maut ya sudah selesai. Ingat kalau di sini kata Syekh Ragib Asirjani, faktor penyebab kekalahan umat itu bisa yang pertama jauhnya umat dari Al-Quran. Kita tentu bersyukur ya, penghafal Quran semakin banyak, kita mulai naik tingkat lah ya, membaca, menghafal, mengkaji, memahami, mengamalkan, mendakwakan terus, berarti harus terus gitu. Harus terus gitu. Jangan sampai jauh dari Quran. Jangan sampai. Kalau punya anak di pondok menghafal Quran ya, kuliahnya kalau bisa jangan sampai kuliah umum. Punya banyak pengalaman tuh. Mahasiswa kalau di pondok hafalannya banyak, begitu kuliah baru berapa bulan kuliah banyak yang lupa, jarang murojaah. Jadi ya menghafal Quran itu cuma rutinitas jadinya. Ada yang salah itu. Ada yang salah. Kalau saya dari menghafal, mengkaji, memahami, mengamalkan, mendakwakan begitu. Jangan ada perpecahan internal. Perpecahan internal ini penyakit juga. Umat Islam ini harus bersatu. Beda ormas apa-apa, tapi tetap harus bersatu. Jangan ada perpecahan. Dan jangan terlalu bergantung sama barat. Nah ini memang repot kalau udah bergantung, Pak. Nggak bisa. Lihat Iran, kuat dia. Turki kuat, tapi masih belum berani. Semua kalau kita semua bergantung gitu, nggak bisa. Kita harus bisa sendiri. Harus bisa sendiri. Karena kita bergantung, akhirnya kita mundur. Ilmu mundur, ekonomi juga mundur, ilmu mundur. Gimana? Yang lama jadi wakil rakyat 50% lebih ijazah palsu, nggak berilmu. Mayoritas anggota dewan ijazah SMA, loh, bayangin gitu. Ya, kan? Mungkin karena contoh sebelumnya juga gitu mungkin ya. Bukan meremehkan yang ijazah SMA, enggak, bukan itu. Cuma pasti beda, S1 dengan SMA pasti beda. Apalagi kalau tugas akhir segala macam lah. Intinya kalau S1 lebih banyak berpikir begitu. Lalu diajari untuk berpikir, skripsinya itu kan tugas akhirnya. S1 itu kan dalam rangka berpikir dan memberikan solusi segala macam. Nah kalau cuma lulus SMA, kebanyakan mikirnya pendek. Jadi mengeluarkan kebijakan pendek aja mikirnya gitu. Rame akhirnya, ya kan? Terus joget, nah ini joget aja bisa. Kalau jemaah, apalagi ekonomi, aduh lama, jangan bahas ekonomi juga berat. Apa yang kata Dr. Ragib Asirjani? Inna tafarruqal muslimin a'dhamu sabab fi dhafihim wa awadihim.
Jadi ini udah sunatullah. Jadi beliau pakar sejarah. Jadi apa yang beliau sampaikan ini mengulang umat Islam bangkitnya gimana, jatuhnya gimana. Kata beliau, jatuhnya umat Islam kalau pecah gitu. Kalau pecah. Sekarang dipecah-pecah gara-gara kuota haji yang pecah. Yang mengambil kebijakan katanya dari ormas ini yang dikejar dari kelompok ini, wah, ya kan? Pecah. Maulid kemarin pecah lagi, hukum memperingati Maulid, wah, repot juga. Nah, dia udah cukup tahu kita jatuhnya umat, ya. Sekarang strategi bangkitnya, jatuhnya sudah. Bangkitnya di mana? Satu, beliau pendidikan dan tarbiyah. Lahirkan generasi berilmu, beriman dan berakal. Jangan kayak kita udah jatuh bener kan? SD diajarin joget, ya kan? Pengetahuan umum matematika dasar nggak ngerti, kan begitu ya? Ya kalau dulu kan menterinya pebisnis, beda Pak. Bisnis kan pendidikan ujung-ujungnya jadi bisnis, kena kasus juga menterinya. Kurang pintar apa menteri dulu itu? Lulusan Harvard University, salah satu kampus top di dunia, menteri pendidikan yang dulu, kena kasus juga. Bisnis. Persatuan dan ukhuwah, tinggalkan fanatisme golongan, bersatu dalam Islam. Jadi kalau hari ini kita masih belum bisa bersatu, kita nggak mau ngajak bersatu, berarti memang kebangkitan kita masih lama. Kemandirian ekonomi dan iptek, kuasai riset, kuasai teknologi, kuasai ekonomi syariah. Wah, ini kepotong belum saya. Jihad dalam makna luas, ya, bukan cuma jihad perang, jihad ilmu, jihad amal, jihad ekonomi, jihad melawan nafsu, semua jihad. Dan ini kalau kata Syekh Dr. Rafiq Asirjani, inna nahdo la takunu bitamani. Bangkit itu kan cuma angan-angan, walakin bil amal wat tadhiyah was sabr, dengan kerja nyata, dengan pengorbanan, dengan kesabaran. Ini udah mengarah ke sana belum? Kita sudah mengaji loh. 4 bulan, 4 sesi kita mengaji kebangkitan. Tinggal ilmunya udah kita dapat, tinggal amalnya sekarang. Kerja nyata dari keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, masjid kita, sampai bangsa dan negara. Harus optimis nih. Sebenarnya beliau itu selalu memberikan optimisme. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu bersikap lemah, jangan bersedih. Kamulah yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah, Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Beliau akhirnya memberikan kisah Salahuddin sebelum membebaskan Al-Quds. Beliau membangun umatnya lewat imannya di Uhud. Dengan cara apa? Dengan cara pendidikan. Nuruddin Zanki, ini pendahulu Salahuddin, menanamkan iman dan keadilan sebelum mengangkat pedang. Iman dulu. Mungkin ada yang bermasalah dalam iman kita. Iman kita perlu kita cek lagi, perlu kita kaji lagi. Iman yang bertingkat-tingkat itu seperti apa? Iman kepada Allah sampai kepada takdir itu seperti apa? Kita ulang lagi, mantapkan iman kita. Turki Utsmani itu bangkit dengan disiplin pendidikan dan militer yang berakar pada akidah. Turki Utsmani. Jepang dan Korea lagi-lagi, mereka bukan Muslim. Tapi kita bisa tahu kebangkitan Jepang setelah Perang Dunia Kedua, kebangkitan Korea juga setelah pecah antara saudara mereka sendiri, ya. Mereka bangkit dari kehancuran lewat pendidikan dan disiplin. Padahal mereka nggak punya iman, tapi mereka melakukan sunatullah dia. Yang tak beriman saja Allah berikan kebangkitan, masa kita ada? Kita kan punya
Oke, kita kaitkan dengan Indonesia. Ya, kita kaitkan dengan Indonesia. Sekarang Indonesia itu kayak gimana gitu? Ini kan terlalu luas. Oke, Indonesia. Satu, pendidikan. Pesantren, madrasah, universitas Islam harus melahirkan generasi Qurani sekaligus unggul dalam sains. Harus. Ekonomi, perkuat koperasi syariah, UMKM umat, zakat dan wakaf produktif. Ukhuwah, jangan pecah karena politik atau perbedaan ormas. Ya, jangan pecah, bersatu aja. Kalau sama politik itu juga repot juga. Optimisme, Indonesia punya modal besar, jumlah muslimnya terbesar di dunia, SDM-nya melimpah, ormas Islamnya kuat, tinggal kemauan untuk bersatu. Jadi kalau kita kaji secara umum, fokus beliau cuma 3 aja. Fokus beliau cuma 3. Ya. Tarbiyah, pendidikan, tarbiyahnya untuk menguatkan keimanan, belajar dari sejarah, dan harus optimis masa depan. Optimis. Ya. Ya, kalau kita ulang lagi, umat Islam bangkit sudah tua. Artinya umat ini pasti bangkit. Yang penting apa? Kuatkan iman, kuatkan ilmu, tegakkan syariat, perkuat ukhuwah, akhlaknya diperbaiki. Sehingga kalau kita melihat dari jemaah, kemudian Allah Subhanahu wa taala, ajakan beliau ini benar juga. Kata beliau, Innal Islam qadim. Islam itu akan datang. Bangkitlah maksudnya. Ya. Fakun anta juz'an min hadal mashadil adid. Maka kita harus pastikan kita termasuk yang menjadi bagian dari peristiwa yang besar itu. Apa? Peristiwa Nahdlatul Ummatil Islamiyah. Peristiwa kebangkitan umat Islam, kita harus jadi bagian dari peristiwa agung itu. Jangan diam saja, jangan cuma jadi penonton, apalagi jadi penggembos. Itu kan malah kayak munafik. Ini pasti kita pasti bangkit, sudah pasti. Tinggal kita mau ikut jadi berperan, ikut dalam gelombang kebangkitan itu, atau gelombang yang tidak mau bergerak, atau cuma biasa-biasa saja. Naudzubillah, penggembos. Jangan salah. Ini yang kemudian beliau karena masih hidup, banyak yang tanya, Syekh, kenapa sih kok Palestina nggak disegerakan kemenangannya? Banyak yang tanya, kenapa sih Syekh? Udah 2 tahun Syekh. Coba dalam pemahaman ilmu Anda, dalam keahlian Anda dalam sejarah, kenapa sih Syekh Palestina tidak disegerakan kemenangan? Para jamaah, Dr. Rogib As-Sirjani menjawab, tapi waktunya sudah habis. Ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.